hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya kami mohon perkenan sambutan Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Bapak Dr. Andus Lalu Samsul Adnan, sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi pembelajaran anti korupsi tahun 2026. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata usia bisa melalui tekanan ini bawah yang sama-sama kita hormati Pak Afiqian Dewan dari Partai Golkar, Dapil Ampera. Beliau hadirnya bukan sebagai ketua dewan sebenarnya. Beliau hadirnya sebagai ketua cabang, salah satu ketua cabang. Karena yang kita undang pada pagi hari ini teman-teman dari KONI, dari KORMI, dari OKP, dan ketua cabang. Kebetulan kita dari semua juga karena tempat kita yang sangat tidak representatif dalam penggunaan banyak orang. Jadi kapasitasnya kita sesuaikan ya 40 orang saja. Yang saya hormati juga akan dari Inspektorat Irman Pakir, Pak dan mewakili Bapak Kepala Inspektur Kota Mataram beserta seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga rekan Kepala Bidang dan seluruh staf Disporat dan Bapak Ibu beserta kegiatan sosialisasi anti korupsi pada pagi hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan dan izinnya kita bisa hadir dan berkumpul di aula Universitas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram. Tempatnya kelihatan dari luar sangat megah. Kalau begitu masuk ternyata ruang rapatnya kecil gitu ya. Selain kecil ada dua yang besar, kalau ada di tengah-tengah yang sangat menghalangi sebenarnya pandangan kita gitu kan, terutama mungkin beserta nanti slide-nya mungkin bisa jadi yang dari kelihatan gitu karena kehalangan sama yang gitu ya, karena tempat kita yang sangat kecil sehingga kapasitas yang bisa kita undang juga tidak banyak dari dekat cabang. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pada bertanya gitu, kenapa Pak Dispora ngomong tentang anti korupsi gitu kan? Nah, ya sebagai informasi saja Bapak Ibu semua bahwa Kota Mataram sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 500 kabupaten kota provinsi di Indonesia, hanya 3 yang menjadi kota percontohan anti korupsi. Salah satunya adalah Kota Mataram. Nah, sehingga beberapa waktu yang lalu KPK RI Republik Indonesia mengadakan sebuah acara di Kota Mataram. Ini Bapak Ibu sudah dengar, dan mungkin saja ada di antara kita juga pernah menjadi peserta di kegiatan JNBA namanya, Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Teman-teman KPK dia berusul ke seluruh Indonesia dan tahun 2026 memulai roadshownya untuk wilayah timur itu di Kota Mataram. Sehingga kemarin ya mereka beracara sekitar 5 hari, sekitar itu 5 hari berada di Kota Mataram, kemudian dilepas untuk melanjutkan perjalanan JNBA ke wilayah timur di NTT dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, memang kita sebagai salah satu organisasi perangkat daerah diminta untuk melakukan sosialisasi terhadap anti korupsi ini. Jadi domainnya tidak hanya domainnya APH, aparat penegak hukum,
tetapi juga termasuk juga kita semua. Nah, memang yang menjadi leading sektor dari kegiatan sosialisasi anti korupsi ini adalah teman-teman dari Inspektorat Kota Mataram, sehingga beliau hadir di tengah kita nanti sebagai narasumber kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang mudah-mudahan kita bisa mencermati apa yang dimaksud dengan kegiatan sosialisasi anti korupsi. Banyak hal yang mungkin nanti bisa kita peroleh dari narasumber, bagaimana membiasakan diri. Ini kan karena Kota Mataram sudah menjadi kota percontohan, tentu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita merespon terhadap sebuah peristiwa yang kita hadapi, yang kita lalui, dan apa yang kita rasakan, itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan kita bersama untuk mengentaskan korupsi di Indonesia ini, tidak hanya di Kota Mataram, ya, karena memang ini adalah menjadi apa ya, menjadi effort kita bersama, ya. Jangan ditumpahkan semua kepada pejabat di Pemda atau pejabat di mana saja lah, tetapi anti korupsi ini adalah menjadi bagian dari seluruh kehidupan kita sehari-hari. Jadi satu kata mungkin yang selalu digaungkan oleh KPK pada saat JNPA kemarin, jangan membiasakan yang biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Kadang-kadang bisa keliru kita menyebutkan membenarkan, tapi jangan salah lagi. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Jadi kalau direnungkan kalimat ini kan maknanya sangat dalam dan sangat luas, gitu ya. Kadang kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan menyampaikan ucapan terima kasih dengan ucapan verbal, itulah yang benar, gitu kan. Nah, tetapi karena biasa mengucapkan kalimat yang verbal, mengucapkan terima kasih diiringi dengan bingkisan, nah ini yang salah, itu kan dianggap biasa kan, ya kan, karena itu dianggap biasa, dianggap ada kecinduran, dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, bersedekah atau memberikan, kalau ke atas mungkin juga bersedekah, namanya memberi hadiah, gitu ya. Nah itu memang kebiasaan-kebiasaan yang apa namanya menurut kita benar pada posisi tertentu, gitu kan. Tetapi dari posisi yang lain ternyata itu ada kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap biasa ini, yang kita anggap benar itu ternyata ada nilai yang mesti harus kita cermati. Kalau kita mengucapkan terima kasih dengan bingkisan kepada orang yang kita ingin mintain tolong, nah ini sudah ada indikasi, sudah indikasi. Tapi kalau misalnya sesama teman bermain, gitu kan, mungkin nggak ada persoalan, atau keluarga yang ada persoalan, gitu kan. Nah, tetapi ketika apalagi karena dikasihkan ke salah satu pejabat daerah atau siapa yang nantinya akan bisa menolong dia, gitu kan, dengan niat tertentu, itu akan menjadi beda pemaknaan dari membiasakan yang benar dan membenarkan yang biasa tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kegiatan kita agak sedikit molor, ya, terusnya jam 8 kita mulai, tapi karena terhalang seperti para penggemar bola semua ini, para penggemar bola semua, tapi saya yakin yang main pagi ini bukan calon juara lah, ya kan, paling 32 atau 15 besar saja, ya. Nah, jadi itu mungkin setengah main mereka berani tinggalkan, tapi kalau yang main besok Portugal atau Argentina kayaknya suka deh ini mau keluar dari ruang TV, gitu. Ya. Apalagi ada teman yang berputar ada berputar, taruh aja ya gorengan makan bersama lah, gitu kan, jangan apa namanya kayak taruhan yang menunjukkan apa istilahnya kerugian, gitu kan, kerugian pada diri
judi itu tidak ada yang membuat orang menjadi kaya juga kalau bilang. Ya, kata agama kita juga menyampaikan seperti itu kan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, karena kegiatan kita sudah sudah terambil waktu 1 jam lebih tadi, seharusnya jam 8 kita bisa mulai. Materi dari pemateri nanti dari Inspektorat Kota Mataram mungkin agar bisa tersampaikan dengan leluasa waktu yang tersedia. Kami tidak akan berpanjang kalam istilahnya untuk menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Intinya mari kita resapi apa yang disampaikan oleh narasumber dan diingat-ingat gitu kan, ketika nanti kembali ke rumah, mohon disampaikan, ditularkan lah istilah lamanya itu kepada minimal keluarga di rumah, ke masyarakat, tempat tongkrongan dan segala macam, sehingga ini akan menjadi pengetahuan kita bersama tentang bagaimana pencegahan korupsi itu bisa kita cegah dari keluarga, dari teman dekat, kerabat dan teman-teman lain maupun di lingkungan kita masing-masing. Sehingga cita-cita kita bersama agar Kota Mataram ini bersih dari korupsi bisa kita raih dan bisa kita pertahankan sebagai kota percontohan kota anti korupsi. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kegiatan pada pagi hari ini, dan mari kita sama-sama izin Bapak Ibu semua untuk membuka kegiatan sosialisasi anti korupsi di Suara Kota Mataram ini dengan sama-sama membaca Al-Qasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pertama menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah menginisiasi, menyiapkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi anti korupsi. Sesungguhnya ini memang menjadi permintaan KPK melalui MSCP Kota Mataram. Ya, jadi KPK selalu minta pada SKPD untuk menganggarkan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi di Kota Mataram. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis yang telah mendapatkan predikat Kota Mataram sebagai percontohan kota anti korupsi. Nah, predikat ini suatu saat di kemudian hari bisa saja dicabut jika ada pejabat di Kota Mataram terindikasi dan berproses sampai ke pengadilan. Oleh karena itu harapan kita pada sosialisasi ini untuk kita bersama-sama bagaimana kita mengawal untuk bisa mempertahankan percontohan kota anti korupsi yang telah diberikan oleh KPK. Kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Jadi nanti di sesi setelah materi yang kedua kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Jadi Bapak Ibu peserta untuk kami kasih Pak Dewan atas kehadiran. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita lanjutkan paparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Iwaya Indriani. Jadi beliau adalah salah satu auditor dari Inspektorat Kota Mataram yang sekaligus sebagai penyuluh anti korupsi atau LASI Kota Mataram. Jadi beliau akan menyampaikan materi. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih Pak Moderator. Izin Pak Kadis Dispora, izin Pak Kabar organisasi kami, izin Pak Irwan. Oke, izin teman-teman yang berdiri ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan ya dari Pak Kadis Dispora dan rekan-rekan peserta sosialisasi anti korupsi sudah hadir. Terima kasih. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Oke, kita hari ini akan melaksanakan sosialisasi pembelajaran anti korupsi dengan tema sebagai bentuk peningkatan kesadaran para pegawai akan pentingnya pencegahan gratifikasi. Itu tema kita hari ini pada lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram tanggal 2 Juli 2026. Saya perkenalkan diri dengan pantun ya. Oke, siap cakapnya ya. Pergi ke taman pagi-pagi, melihat langit berwarna biru. Perkenalkan saya Master Indri, penyuluh anti korupsi berwarna biru. Terima kasih. Perkenalan lagi sekali pantunnya boleh? Oke. Pergi ke hotel, menunggu di lobi, tidak sendirian, ditemani hari yang tadi. Perkenalkan saya Master Indri lagi ya, membawa misi anti korupsi. Itu dia pantun perkenalan ya. Ada pantun lagi tentang substansinya ya. Tidak bosan ya dengan pantun ya. Tidak ada yang ngantuk ya. Parkir mobil di garasi karena cepat-cepat lupa mengunci. Jangan ambil gratifikasi karena awal dari korupsi. Itu tema kita hari ini ya, tentang gratifikasi. Ada ekstrim lagi sebelum materi siap ya. Ada nyanyi sedikit. Seperti yang bilang Pak Kadis tadi, ada biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Ada dance-nya kita sama-sama ya. Gimana sih liriknya yang dibuat tadi sama Pak Kadis? Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Jingle dari KPK ya. Sama-sama ya. Di sini ku berdiri, tidak sekarang menikmati indahnya suasana Indonesia. Alam aku sentosa, bersahabat rakyatnya. Oh, ku damaikan semua mimpi-mimpi dan harapan. Mari kita merawat dan menjaganya, jujur mulai dari diri sendiri. Biasakan yang benar, benar yang biasa. Tolak semua godaan yang ada dalam korupsi. Untuk Indonesia kita mulai berbiasa ya, dapat ikuti ya. Kelihatan. Biar mereka mencoba merawat kita, oh, kecurangan melangkah mata dan hinaan. Aku takkan tergoyah, takkan pernah terbuai. Pilihanmu bermata, jangan ragu bersaudara. Mari kita merawat dan
Oke, lanjut lagi ke materinya. Korupsi. Apa itu korupsi? Oke, ada di slide ya. Korupsi berasal dari bahasa Latinnya corruption ya, yang berarti di sini busuk, rusak atau menyogok, seperti buah apel ya, yang busuk seperti itu dia korupsi ya. Oke, lanjut lagi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Itu dia korupsi. Nah, ada lagi definisi korupsi yang lainnya. Korupsi sering disebut dengan white collar crime. Apa itu white collar crime? White apa? Putih. Color di sini crime ya. Ya. Crime itu apa? Kejahatannya apa? White collar crime, kejahatan berkerah putih, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkerah putih ya. Mana yang berkerah putih? Tidak ada. Oke, lanjut lagi. Ada lagi silent killer crime. Korupsi sering disebut dengan silent killer crime. Apa itu silent killer crime? Silent apa? Yang killer crime, kejahatan yang membunuh kita ya, sama dengan kanker. Dia diam-diam menggerogoti badan kita, seperti itu korupsi ya. Ada lagi di sini beragam pembenaran tentang korupsi. Saya berhak atas ini, saya sudah lelah. Itu pembenaran-pembenaran. Ada lagi banyak pembenaran yang membenarkan tindakan korupsi. Ada lagi power tend to corrupt, yang punya kekuasaan cenderung untuk korupsi ya. Korban tidak merasa korban. Kita sebenarnya di sini korban, tapi kita tidak merasa ya. Ada lagi pelakunya orang pintar dan berkuasa, kejahatannya bermodus canggih. Itu dia tentang korupsi. Ada segitiga ya, penyebab korupsi yang disebut teori Fruit Triangle. Yang pertama ada pressure. Apa pressure? Tekanan apa? Tekanan dari orang tua. Oh iya, kebutuhan ya. Kalau orang sudah berkeluarga untuk susunya, kalau emak mungkin untuk beli tas ya, beli untuk suaminya ya. Itu tekanan ya, tekanan dari istri, tekanan dari anak, tekanan dari mana-mana ya, yang mendorong untuk terjadinya korupsi. Ada ketiga yang selanjutnya di sini ada faktor opportunity, kesempatan. Ada kesempatan melakukan korupsi. Itu dia penyebabnya. Yang ketiga ada namanya rasionalisasi dari pembenarannya. Lanjut di sini delik tindak pidana korupsi yang berdasarkan undang-undang yang tadi 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ada 7 delik dikatakan korupsi, tindak pidana korupsi. Yang pertama, ada kerugian keuangan negara, adanya suap, adanya gratifikasi, adanya penggelapan dalam jabatan, adanya tindak pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan dalam pengadaan. Itu dia 7 delik dari Tipikor ya. Bila memenuhi salah satu dari delik ini bisa masuk Tipikor. Oke, sudah bisa ya membedakan kapan dia gratifikasi, kapan dia suap, kapan dia pemerasan. Bisa nggak? Coba nggak maju Pak? Maju ya? Sebagai perangkat ya? Sebagai perangkat.
Ini ada mbaknya ya dari masyarakat ya, dari penerima bansos ya, dari penerima hibah ya, ini pejabat di seorang ya. Sebelum ada penerimaan ya, sebelum pendataan, sebelumnya, mbaknya sering ke rumahnya bapak membawa bingkisan ya. Ya, ini ada hubungannya ada antara masyarakat dan penerima dan pemberi ya. Oke. Ada bawa bingkisan. Kira-kira bawa apa di situ? Termasuk apa dari 3 jenis ini? Ayo, buatnya bilang suap yang lain apa? Gratifikasi. Kenapa gratifikasi? Pemberian ya, karena ada konflik kepentingan mbaknya ke bapak ya. Oke. Kalau suap gimana? Terkait dengan hibah tadi, ada nego ini umpama apa? Hanya peragam atau ada di sini transaksi ya, Pak, kasih saya hibahnya wani piro. Ini contoh saja, kita hanya untuk menjelaskan tentang suap, gratifikasi dan pemerasan di mana bedanya. Ternyata ada nego di situ, deal-dealan, kira-kira masuk apa? Suap ya, tapi mengerti tentang suap ya? Ada transaksi di situ. Bukan suap-suapan ya. Katanya Pak Kadis. Oke. Oke, lanjut lagi tentang pemerasan. Nah, di sini dari pihak pemberi masih tentang bansos, tentang hibah. Ada mengatur harga di situ. Kalau mau terima hibah, kasih saya sekian persen. Deal. Masuk apa? Pemerasan ya. Bisa? Bisa. Oke, makasih Mbak. Makasih Mbak. Ampunan ini yang beragam ya. Sering-sering. Oke, kita lanjutkan. Aman berarti tentang 3 konsep gratifikasi, suap, dan pemerasan ya. Nanti kalau ditanya bisa. Nah, di sini lebih spesifik lagi tentang gratifikasi. Gratifikasi dalam arti luas di sini bisa berupa uang ya, bisa berupa barang, bisa berupa rabat, bisa berupa komisi, bisa pinjaman tanpa bunga, bisa tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang sekiranya ada konflik kepentingan di situ ya, ada cuainya di situ, ada konflik of interestnya di situ, itu masuk gratifikasi nanti. Oke, di masyarakat juga sering gratifikasi disebut juga uang pelicin, uang terima kasih. Di situ ada cuai, di situ ada konflik of interestnya, masuk dia gratifikasi ya. Parcel hari raya, uang tip, walaupun cuma 10.000, tapi kalau ada cuainya di situ masuk ya, masuk gratifikasi. Ada hadiah oleh-oleh dianggap rezeki, uang ketok, uang rokok, uang admin masuk gratifikasi. Bila di situ nanti ada dokumentasi, ada pelapor diusut, ternyata ada kepentingan dia di situ dari pemberi ke penerima, ada proyek yang dia mogulkan, jelas ada dokumentasi, bisa nanti tembus penyidikan ya. Oke ya, itu dia gratifikasi kecil banget. Ini dia gratifikasi yang ilegal ya. Banyak yang tidak boleh tadi ya. Uang pelicin semua tidak boleh. Tak boleh kalau itu ada cuainya, kalau ada konflik of interestnya. Kalau ada tidak apa-apa. Tadi bapaknya ke rumahnya bapak sebagai keluarga ya, tidak apa-apa ya. Oke, ini dia yang boleh di sini. Gratifikasi yang diperbolehkan berdasarkan
Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019. Di sini karena hubungan keluarga boleh ya. Suami memberikan uang ke istri boleh ya. Wajib ya. Iya, bukan gratifikasi ya. Ada lagi keuntungan bunga ya. Dari kita menabung di bank, keuntungan bunga di koperasi kita menabung, bukan gratifikasi. Ada lagi manfaat, oke koperasi sudah. Seminar ya, seminar itu tadi ada maaf itu ya, boleh ya, bukan gratifikasi. Ada lagi hadiah tunjangan beasiswa, boleh. Hadiah langsung kuliah, diskon boleh. Tapi untuk diskon misalnya kita ke mall ya, ke dagang baju di sana, ke Matahari misalnya, salesnya memberikan kita diskon beli 2 gratis 3, tapi khusus untuk kita, bukan berlaku umum. Itu bisa gratifikasi. Apalagi kita yang menyelenggarakan perizinannya dia misalnya, itu bisa masuk gratifikasi. Diskon yang tidak berlaku umum masuk gratifikasi ya. Ada lagi kompensasi profesi di luar kedinasan. Oke, untuk narasumber boleh, bukan gratifikasi ya. Ada lagi kompensasi kegiatan, oke, kedinasan. Karangan bunga bukan ya. Terkait musibah bukan gratifikasi. Sesama rekan kerja dalam bentuk uang boleh ya. Maksimalnya di sini 300.000 ya per orang ya, tidak gratifikasi. Ada teman ulang tahun, maksimalnya 300.000 per orang pemberiannya ya. Jangan lebih, kalau lebih lagi bisa konflik kepentingan di situ. Walaupun rekan kantor ini kepentingan terhadap jabatannya, terhadap rekan kerjanya ya. Oke, hidangan saja yang berlaku umum. Misalnya sini ada lengkap, tapi nanti khusus di VIP kasih prasmanan lain beda, tidak berlaku umum, bisa jadi gratifikasi di situ. Pemberian citra mata bukan gratifikasi ya. Oke, kita lanjutkan lagi tentang strategi pemberantasan korupsi ya. Ada seperti yang kita lakukan sekarang di sini, ada namanya pendidikan ya. Sosialisasi pencegahan anti korupsi termasuk pencegahan di situ. Ada lagi perbaikan sistem ya, dengan sistem online, tidak ketemu muka, itu mengurangi celah terjadinya korupsi. Ada lagi penindakan OTT ya. Oke, terkait OTT ada pantun ya. Siap jawabnya? Oh siap. Pikir dulu. Oke, udah ketemu ya. Lampu merah, tanda berhenti. Lampu hijau, tanda jalan lagi ya. Semangat anti korupsi, jangan berhenti sampai OTT tidak terjadi lagi. Itu dia pantun tentang OTT, tentang substansi ya. Oke, lanjut lagi. Untuk mencegah terjadinya korupsi, ada namanya Pak Kades, masih ingat Jumat bersepeda kakak? Jumat, apa? Jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Itu dia Jumat bersepeda kakak. 9 nilai-nilai anti korupsi untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi ya. Jumat bersepeda kakak. Ingat ya? Jumat bersepeda
Kakak jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Bisa. Oke, Pak Moderator. Oke, saya ada satu kasus ya, coba dilihat sedikit lagi Pak Moderator situ. Di sini saya punya sedikit kasus sedikit di sini ya. Bapak Asep merupakan direktur PT Jaya yang sedang mengurus perizinan IMB untuk proyek perumahan ini di Kota ini. Semua persyaratan pengajuan izin IMB telah dipenuhi, namun izin IMB dari Dinas Perizinan tidak kunjung keluar. Pak Asep sampai menemui Kadis Perizinan untuk menanyakan perihal perizinan IMB. Kepala Dinas merasa bahwa ada beberapa temuan sehingga IMB-nya tidak dapat diterbitkan. Karena proyek perumahan ini sudah kadung mengundang banyak investor, akhirnya untuk menghilangkan temuan dan memperlancarkan penerbitan IMB, menjanjikan Kepala Dinas sebuah rumah tipe 150 jika IMB-nya bisa dikeluarkan. Tak berselang lama IMB perumahan tersebut terbit meski ada temuan yang belum tuntas. Masuk apa di situ? Dari 3 tadi gratifikasi, suap pemerasan. Ayo, yang ada yang jawab gratifikasi apa di situ? Ada transaksi nggak di situ? Ada. Ada pemerasan nggak di situ? Ayo, jawab yang keempat dong. Tadi udah ada peraga, kira-kira ini masuk apa? Gratifikasi, suap apa pemerasan? Suap. Oke. Itu dia suap ya. Bukan suap-suapan ya. Oke, waktu yang kembalikan ke Pak Moderator untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih yang disampaikan Ibu Iwayan Ingriani selaku narasumber kedua terkait materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi dari paparan tadi kita bisa belajar bahwa mencegah korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi dimulai dari membangun integritas dalam diri setiap individu. Integritas diwujudkan melalui 9 nilai anti korupsi: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Jadi nilai tersebut bisa menjadi fondasi dasar bagi kita ASN maupun kelompok masyarakat. Jadi harapan kita Bapak Ibu sekalian setelah mengikuti sosialisasi ini, kita tidak hanya mampu memahami aturan, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari, dan hal-hal kecil lainnya dalam kita bersosialisasi di masyarakat. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu narasumber kita yang kedua. Sebelum kita mulai untuk tanya jawab, mohon izin, mohon maaf kami sampaikan kepada Bapak Dwi Sunarsono, selamat datang Pak dari perwakilan Koni Mataram, dia juga sebagai ketua dari Ombudsman Kota Mataram. Jadi terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di kegiatan karena hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena dari 2 materi tadi dari Bapak Irfan, Bapak Ahmad Marwi dan Bu Iwayan Ingriani, saya persilahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat menyampaikan pertanyaan, usul saran atau segala hal terkait materi. Kami berikan untuk di sesi pertama ini 3 penanya. Saya pertama persilahkan dari Om Mesto, kemudian dari Pak Alvin olahraga, kemudian dari Koni Mataram Pak ya. Siap, Pak Koni. Silakan Mas Adian. Izin Pak penanya dari
Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Berbahagia itu begitu indah. Berbahagia bagi orang yang ingin berbahagia itu tidak indah, tapi bagi kami itu tidak nyaman saja. Terima kasih. Selamat pagi Pak Kadis, Inspektorat, saudaraku, Bapak dari Ombudsman, saya sahabatnya adalah hakim. Saya dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam. Usia saya sekarang 58 tahun. 2 bulan lagi saya akan pulang sebagai masyarakat sipil yang berbahagia di kampung halaman saya. Satu hal ibu bayangkan, saya ingin bertanya tentang yang ibu jelaskan tadi sampai lampu-lampu yang begitu indah. Saya ini orang Mere, jadi kalau dengar lagu kita dengar lagu bisa kami, gereja kami di situ. Tapi lagu itu sangat indah. Yang pertama, lagu ini kalau kita resapkan dalam hati, kita tidak berani untuk melakukan hal apapun yang negatif. Kata hati kita tidak akan mungkin, ya. Karena sudah dikata-kata yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Saya tidak mendukung spesifik. Artinya apa? Mental kita sudah bagus, insya Allah kita beragama semua dan saya juga orang beragama. Tapi terkadang uang ini Bu, dia mirip-mirip seperti iblis kalau kita tahu. Dirayunya kita, mental kita habis bagi yang bergelut di bidang itu. Tapi yang tidak jadi. Kita agak naik sedikit. Saya bukan anti korupsinya, sudah masuk ke ranah yang korupsi. Reward and punishment itu sangat penting Ibu untuk ini. Kalau tidak ada reward, tidak ada punishmentnya, orang nyaman-nyaman saja Bu untuk melakukan itu. Hukum kita, maaf kita tahu semua ya. Beberapa yang sudah kena kasus naik lagi seperti itu. Kasihan kan? Bagaimana orang yang bersih yang putih? Kalau mama bilang di Sumba situ kita bilang, kau jadi anak yang baik, anak jadi orang yang baik, pengen PHK dan jadi penjata. Mama kita Sumba nanti ya. Kalau di Ibu mungkin juga begitu ya. Ada tentara itu ya, yang saya dengar sedikit itu ada. Artinya apa? Ayo, mari kita sadarkan diri kita. Lu ya, mau sok sudah kena sekarang, besok kena lagi. Kalau kena itu, Ombudsman bingung. Ayo, modal apa Bapak ngomong Pak? Bapak capek ngomong Pak, mentalnya sudah memang seperti itu. Belum adu mas, ya? Bukan. Seperti itu mental kita Ibu. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk ini tidak terjadi? Maaf, ya cukai sekarang curang-curang, migrasi yang curang-curang. Ya orang hebat itu berpendidikan tinggi selalu kami, tapi mentalnya itu selanjutnya lebih tinggi daripada langit ketujuh. Kita tidak akan mampu Ibu. Harusnya satu sekarang. Yang punishmentnya dijelaskan oleh negara. 3 miliar itu sayonara untuk dimakan. Tidak ada kalau kita bicara 3M bisa dimakan saja. Itu tadi menyebut apel busuk. Saya di rumah saya nggak ada apel busuk Ibu. Tapi kalau bagi kotor busuk itu dibuang. Minta diperkopi aja, bawa. Tidak loh, disaring sekarang yang baik untuk negara dan bangsa ini. Saya lama-lama jadi pegawai Ibu. Saya penulis tentang bangsa saya. Mereka anak Miri ya, desa tapi berkah dari Mataram. Ya, saya bangga sama Mataram dan saya bangga sama kampung halaman saya. Saya tidak ingin Indonesia yang hilang karena ulah-ulah yang Ibu sebut tadi. Perilaku manusia bodoh begini ya, yang gini-gini. Janganlah, kesalahan bangsa kita. Ini generasi muda kami Bu. Saya besok pernah alhamdulillah Bu. Kalau mereka apa Bu? Kalau bahasa sini apa gitu ya, begitu ya. Kalau bahasa kata dia kena si hukum dia kan mengcengin Ombudsman, maaf. Kata saya Pak begitu indah kalau didengar dengan baik, tapi menyakitkan hati kalau tidak suka. Karena saya peduli sama bangsa itu, ya beta bisa juga di Borneo, saya orang Borneo, ya. Jadi saya anak bangsa Nusantara. Salam dari Esko Nusantara untuk kita semua. Selamat pagi, morning. Merdeka. Terima kasih Om Esok atas ucapan beliau lebih ke menyampaikan ya apresiasi lah khususnya dan menyampaikan perihal kondisi bangsa kita saat ini. Terima kasih Om Esok atas pengertiannya, nanti mungkin bisa ditanggapi juga Mbak Ingrid. Dan selanjutnya kami persilakan Pak Kabit Olahraga Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Pak Kadis, Bapak Ibu narasumber, kawan-kawan peserta yang berbahagia. Tadi Pak Hasto sudah bersemangat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan semacam penyederhanaan dalam bentuk solusi bahwa kita pertemuan pada pagi ini adalah bagaimana membangun kebersamaan kita dan bersama-sama belajar tentang anti korupsi. Di dalam pemaparan yang disampaikan Pak Irfan tadi, kita sudah banyak mendapat pembelajaran tentang seperti apa hibah. Tadi 3 kata kunci bahwa hibah itu adalah adil, akut, dan bermanfaat. Ada beberapa hal juga terkait dengan bagaimana kita memastikan legalitas pengurus, ya, validasi yang tentu itu bermanfaat bagi kita semua di sekolah. Satu hal yang perlu menjadi masukan ke Bapak Ibu narasumber kaitan dalam hal kita melakukan pemantauan dan evaluasi penerima hibah. Saya memberikan satu usulan tentang bagaimana kita membangun digitalisasi atau semacam aplikasi pemantauan evaluasi. Karena digitalisasi ini penting untuk memastikan form survei yang kita lakukan itu bisa terekam dengan baik. Kita harus bisa membangun aspek digitalisasi itu pada semua aspek, termasuk bagaimana memastikan penerima hibah itu terekam dengan baik dengan digitalisasi dan bisa nanti disuarakan oleh Pak Irfan untuk digitalisasi ini dalam satu sistem aplikasi pemantauan dan evaluasi penerima hibah. Kemudian yang kedua berkaitan juga tentang hal yang sangat krusial, yaitu pajak. Jadi dalam ketentuan pajak bagi organisasi olahraga maupun organisasi sosial itu tidak wajib menerbitkan, tidak wajib memiliki NPWP. Tapi dalam kenyataannya organisasi sosial dan olahraga ini dibebankan untuk membuat NPWP. Ini perlu disuarakan supaya tidak menjadi perspektif yang berbeda-beda terkait dengan pajak organisasi olahraga dan organisasi sosial. Karena kewajiban ini bisa menjadi beban salah satu pihak penerima hibah. Karena kita tidak melakukan semacam diskusi untuk menemukan solusi itu. Sampai sekarang terjadi terkait dengan pajak ini membebankan penerima hibah, di mana penerima itu notabene tidak melakukan aktivitas usaha untuk mendapatkan pendapatan. Yang kedua, yang ketiga adalah tentang belanja. Dan ini belanja tentu ada 3 kunci yang saya tulis sebagai 3T. Bahwa belanja itu satu tidak fiktif, kedua tidak manipulatif, dan yang ketiga sesuai dengan administratif. Tidak fiktif, tidak manipulatif, sesuai administratif. Itu adalah kerangka dasar yang harus kita pegang. Yang paling sederhana untuk bagaimana membelanjakan itu adalah mengacu pada 3T. Karena ada satu hal juga bahwa belanjalah yang benar, jangan belanja yang betul. Kalau belanja yang benar pasti punya nilai kebenaran, ya? Kalau belanja yang betul punya nilai kebetulan. Maka belanja yang benar dengan berasas pada 3T. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabit. Jadi ada beberapa usulan dari beliau terkait digitalisasi organisasi mitra olahraga. Ini terkait memudahkan nanti bagaimana melakukan evaluasi dan pemantauan penerima hibah jika dia organisasi atau kelompok masyarakat. Dan kemudian yang kedua, ada satu pertanyaan terkait Orbit ini kan dia tidak sebagai lembaga usaha, tapi dia organisasi sosial, keolahragaan dan sebagainya. Ini juga sebenarnya pernah menjadi pertanyaan saya ke inspektorat.
apakah penerima hibah ini dia dikenakan pajak atau tidak. Nah, kemudian dijawab sama inspektorat waktu itu, ketika dia menerima hibah dia tidak dikenakan pajak, tapi ketika dia belanja di situ dia ketika dia membelanjakan uang hibah itu di situ dia kena pajak. Nah, tapi lebih jelasnya nanti dari inspektorat akan menjelaskan. Kemudian yang selanjutnya terkait prinsip-prinsip dalam belanja, disampaikan beliau memberikan clue ada 3 tadi: tidak fiktif, tidak manipulatif, dan sesuai dengan administrasi. Selanjutnya saya persilahkan kepada penanya yang kedua dari KONI. Silakan. Saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan. Jadi perkenalkan, nama saya Dibilang Permadi. Saya juga dibilang perwakilan KONI juga, cabang juga, dan kebetulan saya juga aktif di dunia pendidikan juga. Simpel saja pertanyaan saya. Jadi kebetulan saya juga lagi menempuh pendidikan juga di Jakarta. Jadi apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Riwayat, ya saya bilang itu, saya lihat kalau kamu Jakarta itu merupakan hal yang wajar. Banyak sebagai di pendidikan itu banyak, terutama antara dosen dan mahasiswa. Nah, yang pengen saya tanyakan, bagaimana ketika kita mungkin bukan yang terlibat, tapi agar itu tidak menjadi kebiasaan yang berlanjut untuk melaporkan hal-hal seperti itu, seperti apa prosedurnya, seperti apa bukti-buktinya yang kita kumpulkan, seperti apa, agar menjadi efek jeral. Karena masalahnya ketika itu dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahan, ya pasti bawahan juga mikir, kalau saya laporkan karir saya selesai. Nah, itu yang biasanya menjadi ketakutan. Padahal itu sudah menjadi ya seperti kebiasaan, tetapi karena itu dilakukan kepada seseorang atau bawahan, ada apa ya, ketidakberanian untuk melaporkan. Nah, prosedurnya seperti apa untuk melaporkan hal-hal seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Permadi dari mewakili KONI sekaligus mewakili cabur. Jadi beliau menganggap kalau tidak salah 7 delik itu tadi ya. Dan di antara 7 delik itu tadi ada seperti hal gratifikasi dan sebagainya. Itu juga sebagai hal yang sudah biasa. Nah, sekarang kita sebagai unsur masyarakat melihat itu bagaimana kita prosedurnya untuk melaporkan supaya itu tidak menjadi kebiasaan dan seterusnya. Ini 3 pertanyaan dari 3 penanya Bapak dari Ibu narasumber. Saya persilakan selanjutnya untuk memberikan tanggapan, jawaban, dan masukan atas 3 pertanyaan tersebut. Saya persilakan. Baik, saya coba kalau kita diulangi dan mengangkat pembicaraan jadi kalau kita mengangkat korupsi di luar, tidak akan habis itu kan? Kaitan korupsi biaya cukai, kaitan korupsi BPK, kaitan korupsi tempat-tempat yang lain. Nah, itu kita tidak masuk ranah sana, Bapak Ibu. Ya. Kita tidak punya tangan untuk berbicara konteks itu. Tetapi harapan kita dengan kita berdiskusi pada hari ini, harapan kita timbul nanti kita untuk tidak melakukan petty corruption. Korupsi yang kecil-kecil Bapak Ibu, tidak usah yang besar-besar. Kalau yang besar nggak ada, kita lupa.
KPK, ada BPK, ada Inspektorat Tingkat Kota. Di situ nanti akan bergerak. Sudah ada ranahnya yang akan memeriksa SPG kita tiap hari, dibenarkan tiap hari biar tidak ada penyimpangan. Itulah tugasnya. Oke, untuk penyadaran diri tentang korupsi sudah dengan nilai-nilai integritas. Oke, lanjut lagi untuk yang pelaporan tadi mas. UPG saja, UPG unit pengendalian gratifikasi yang ada di Inspektorat Pertama Mataram. Silakan. Identitas akan dirahasiakan, tapi bukti dokumennya lengkapi. Nanti bisa berproses kita. Bila nanti masuk ke 7 delik, salah satu dari 7 delik setelah kita investigasi di Bansos bisa masuk ranah tipikor. Oke, Pak Moderator. Izin lagi untuk memperjelas tadi. Karena kita sudah ketahuan tadi disediakan nasi kotak, mungkin kita sampai jam 3 Pak. Kalau supaya yang penting jangan sampai lewat jam 12. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuka 3 pertanyaan di termin kedua. Kalau seandainya masih ada nanti kita lanjutkan ke baik. Selanjutnya saya persilakan dari Pak Dwi untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Inspektorat. Mungkin ini berkaya aja ya, Bapak sekalian ya, berkaya ya materi pada hari ini. Kalau saya dari Ombudsman itu lembaga negara ya, fungsi mengawasi pelayanan dan mengawasi lembaga negara.